materi kita hari ini adalah penjurnalan atau jurnal umum atau bisa dikatakan pencatatan. Kemampuan akhir yang harus Anda adalah mahasiswa mampu menganalisa metode penjurnalan untuk transaksi bisnis di perusahaan jasa. Ya, jadi iya, mahasiswa menguasai analisis ya, metode penjurnalan, jadi menganalisis transaksi, kemudian menginput ataupun memasukkan ke dalam jurnal umum. Ini kemampuannya. Selanjutnya sebelum kita memulai penjurnalan, kita mengenal dulu yang namanya akun ya. Tadi kan saya sudah menyampaikan kalau ada transaksi bisnis, itu kita ada transaksi dulu, ada kejadian lah ya, ada kejadian. Kejadian itu termasuk kejadian keuangan atau non keuangan. Kalau non keuangan maka tidak perlu kita catat dalam jurnal umum karena jurnal umum itu digunakan hanya untuk transaksi yang keuangan. Nah, jika keuangan maka kita analisis dari transaksi itu apa yang akun apa yang terpengaruh dari akun tersebut, dari transaksi tersebut. Atau transaksi itu mengakibatkan akun apa yang berdampak istilahnya. Nah, misalkan akun kas dan akun perlengkapan. Nah, setelah kita mengetahui akun itu, maka akun itu statusnya apa? Bertambah atau berkurang. Ya, akun-akun tersebut bertambah atau berkurang. Nah, akun-akun ini nanti ketika bertambah itu kita catat pada sisi debit atau kredit. Nah, kalau berkurang akan kita catat pada sisi debit atau kredit. Nanti ada aturan mainnya, ada tata caranya dan ada mekanismenya. Jadi dan ini yang harus Anda hafalkan. Nah, akun ini adalah tempat untuk mencatat kenaikan atau penurunan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh transaksi. Jadi kalau ada transaksi, ada akibat yang ditimbulkan, yaitu apa? Akun-akun ini akan kita gunakan untuk mencatatnya. Nah, apakah itu bertambah atau berkurang. Nah, akuntansi ini mengklasifikasikan akun ada 5. Ada aset, kewajiban, dan ekuitas. Ini adalah 3 akun yang merupakan akun real ya atau akun-akun neraca. Di mana akun 3 ini sudah kita kenal pada materi yang lalu yaitu di persamaan dasar akuntansi di mana ada sisi aset dan juga ada sisi kewajiban dan ekuitas. Kemudian ada akun yang selanjutnya adalah akun pendapatan dan akun beban. Di mana kedua pendapatan dan beban ini adalah akun-akun nominal atau akun laba rugi. Bedanya sudah ada keterangan di situ. Kalau harta adalah untuk mencatat sumber daya yang dimiliki, kemarin kita sudah contohkan ada kas, perlengkapan ya, piutang, beban dibayar di muka, peralatan, kendaraan, mesin, komputer, gedung, bangunan, tanah, misalkan hak merek, hak cipta, merek dagang, goodwill, dan sebagainya. Itu adalah aset-aset yang merupakan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Kemudian kewajiban itu adalah utang yang dimiliki perusahaan. Bisa tak kemarin sudah kita berikan contoh, ada utang bank, utang usaha, utang gaji, utang sewa, dan sebagainya. Kemudian ada ekuitas, yaitu hak atau milik pemilik ya, modal milik pemilik. Biasanya dituliskan dengan nama modal Tuan Lukman, modal Tuan Arif ya. Kemudian di sini juga ada akun privat. Selanjutnya pendapatan adalah untuk mencatat peningkatan ekuitas sebagai hasil dari pendapatan jasa. Jadi kalau ada perolehan dari pelanggan ya, pembayaran dari pelanggan nanti masuk ke pendapatan jasa. Bisa jadi perusahaan akan memiliki pendapatan sewa, pendapatan bagi hasil bank itu bisa saja karena memang punya rekening di bank jadi dia dapat bagi hasil. Dia punya lokasi lahan kecil disewakan kepada orang itu bisa jadi pendapatan. Tapi pendapatan utamanya adalah pendapatan jasa tergantung dari jenis usaha tersebut. Kalau salon maka jasa utamanya apa? Memberi potong rambut, krim bat ya, semir rambut misalkan. Nah, itu misalkan. Kalau bengkel ya memberi pelayanan servis motor. Kemudian memberikan pelayanan ya servis motor aja ya kalau bengkel ya atau servis mobil.
Sedangkan kayak pendapatan sewa, pendapatan bagi hasil itu adalah nanti masuk ke pendapatan lain-lain, yaitu pendapatan yang di luar pendapatan utama atau pendapatan jasa. Kalau misalkan tadi di di salon itu orang kadang kan salon itu juga menyediakan merek-merek sampo ya. Misalkan ada orang pelanggan yang menyemir rambut, kemudian kan pastinya akan ditanya tuh, mau pakai semir yang apa Mas misalkan. Oh, semir merek ini. Nah, kebetulan mungkin salon itu menyediakan, nah itu bisa jadi itu bagian dari pendapatan, yaitu pendapatan menjual semir, menjual sampo, menjual krim bat misalkan. Itu bisa. Itu nanti masuknya ke pendapatan lain-lain atau pendapatan misalkan penjualan penjualan ya perlengkapan salon misalkan. Atau bisa jadi dia tidak menjual ke pelanggan tapi memasukkan kepada biaya perlengkapan, sudah bagian dari pelayanan misalkan. Jadi kayak pelayanan pijat, otomatis kan nanti dia juga akan mengeluarkan perlengkapan berupa lotion ya untuk mengurut kaki pelanggan tadi di pijat itu misalkan, itu bagian dari perlengkapan. Selanjutnya beban. Di sini beban adalah harta yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Itu namanya beban. Jadi kalau kita membayar untuk sewa ruang itu nanti menjadi beban sewa. Karena sewa itu digunakan untuk kantor supaya perusahaan bisa memperoleh pendapatan. Misalkan lagi beban gaji, kita merekrut karyawan, kemudian supaya mereka menjaga salon kita, menjaga bengkel kita, menjadi tenaga kerjanya kita, kemudian mendatangkan pendapatan ya. Nah, itu nanti menjadi beban gaji. Jadi beban itu adalah gaji yang digunakan untuk memperoleh pendapatan, sehingga sudah berubah menjadi beban dan dikonversi menjadi pendapatan. Maka nanti antara harta dengan beban, jadi ini kan 5 kelompok ya, sesuai dengan warnanya itu ada 5 kelompok. Nah, nanti kelompok aset dan kelompok beban itu memiliki sifat yang sama dalam hal mekanisme debit kredit. Selanjutnya mengenai persamaan ini. Jadi kemarin ada persamaan dasar akuntansi adalah harta sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Kalau dalam persamaan dasar akuntansi, kemarin kita menyepakati kalau ada pendapatan jasa kemudian bertambah, itu akan menambah ekuitas. Sedangkan kalau ada pembayaran beban listrik, beban telepon, dan sebagainya, itu akan mengurangi pendapatan. Ingat ya, tadi di contoh soal tadi kan di Bapak Lukman kan ada kolom modal, kemudian di kolom keterangan tertulis beban sewa, beban listrik, kemudian tertulis juga pendapatan jasa. Jadi apabila ada pendapatan dan beban, semuanya dicatat pada kolom ekuitas atau tercatat mempengaruhi ekuitas. Kalau pendapatan akan menambah ekuitas, kalau beban mengurangi ekuitas. Ini jika pada persamaan akuntansi. Nah, persamaan akuntansi ini akan kita perluas sehingga ekuitas ini sudah tidak lagi tergantung sama pendapatan dan beban. Jadi pendapatan beban sudah berdiri sendiri menjadi akun, sehingga ketika nanti ada transaksi bisnis yang mempengaruhi pendapatan, misalkan diterima pendapatan dari pelanggan, maka nanti akun yang kita gunakan adalah akun pendapatan itu sendiri atau akun beban jika kita membayar beban, tidak lagi menggunakan akun modal. Gitu ya. Jadi bedanya di situ. Kalau di jurnal umum nanti tidak, kalau ada transaksi yang berkaitan dengan pendapatan dan beban, maka nanti tidak mempengaruhi ekuitas atau langsung kita menggunakan akun beban maupun pendapatan. Itu perlu diingat-ingat ya, biar tidak salah. Selanjutnya ini. Nah, sistem pencatatan kita nih untuk pengenalan. Sistem pencatatan kita dalam akuntansi yang dikenal dengan nama sistem double entry accounting.
atau sistem pencatatan ganda, atau sistem pencatatan berpasangan. Yang namanya berpasangan itu pasti dua orang atau dua pihak, ya, minimal ya. Jadi berpasangan itu maksudnya itu ya, atau ganda, ganda itu kan berarti kan dua. Jadi artinya di setiap transaksi nanti akan ada sisi debit dan sisi kredit. Ini kita lihat seperti timbangan ya, neraca kan timbangan. Nanti setiap transaksi akuntansi itu akan ditulis pada sisi debit dan sisi kredit. Jadi debit kredit ini maksudnya apa? Kalau debit ini kalau di sebelah kiri, sisi kiri namanya debit, dengan sisi kanan namanya kredit. Ini namanya debit kredit. Jadi kredit di sini bukan kredit bukan kredit motor, bukan kredit handphone ataupun cara pembayaran secara kredit, itu bukan. Jadi kredit di sini adalah maksudnya adalah sisi kanan dan sisi kiri namanya debit. Dan nanti setiap transaksi yang terjadi akan kita catat pada kolom debit dan kolom kredit. Nah, akun kapan kapan akun dicatat ke dalam sisi debit dan kapan akun dicatat ke dalam sisi kredit, ini ada namanya mekanisme atau aturannya. Nah, ini mekanismenya, aturan debit dan kredit. Aturannya seperti ini. Semua kelompok akun harta atau aset apabila bertambah, nih ya, jika bertambah asetnya, akun aset itu bertambah, dia dicatat di debit. Jika akunnya berkurang, jika akun aset berkurang atau turun, maka dicatat di sebelah kredit atau sebelah kanan ya. Nah, sedangkan kelompok kewajiban dan ekuitas kalau bertambah itu dicatat di sebelah kredit. Ini lihat tanda plusnya bertambah di sebelah kredit alias di sebelah kanan. Nah, sedangkan kalau berkurang itu dicatat di sebelah debit. Nah, ini sebelah kiri ya. Ada perbedaan kan? Nah, jadi kalau harta itu debit kredit, kalau kewajiban kredit dulu, kalau bertambah, kemudian kalau berkurang debit. Sama ya, ekuitas dengan kewajiban itu sama. Metodenya atau aturannya sama. Selanjutnya kelompok akun beban dan kelompok akun pendapatan. Nah, tadi saya sampaikan bahwa akun beban itu adalah sebenarnya akun aset yang sudah berubah menjadi beban, maka mekanismenya pun sama, aturannya sama, yaitu apa? Kalau bertambah itu di debit, kalau berkurang itu di kredit. Nah, jadi yang perlu diingat adalah kelompok aset dan kelompok beban itu aturan debit kreditnya itu sama. Sedangkan akun kelompok pendapatan itu juga aturan debit kreditnya sama dengan aturannya kewajiban dan ekuitas. Dimana kalau bertambah di kredit, kalau berkurang di debit. Ini harus dihafalkan ya, biar tidak keliru. Jadi ketika nambah ya dicatat di debit atau jangan sampai keliru. Kalau keliru dapat dipastikan nanti Anda akan mengalami kesalahan fatal karena akan mempengaruhi saldo akun tersebut dan juga akan mempengaruhi gambaran kinerja. Dan biasanya jika transaksi itu dicatat ke dalam kredit atau debit ya, debit kreditnya itu salah, itu nanti juga akan bermasalah karena secara normal nanti akan terlihat timpang atau tidak seimbang ya, karena sudah akuntansi ini sudah disetting, sudah diatur sedemikian rupa sehingga menjadi sistem yang berpasangan. Jadi nanti setiap transaksi itu akan ada dua akun yang berpengaruh, atau bisa lebih dari dua, bisa 3 akun, 4 akun, bahkan 5 akun. Yang jelas transaksi itu minimal 2 akun, tidak mungkin satu, karena kita sudah menggunakan metode sistem namanya pencatatan ganda atau berpasangan. Nah, ini namanya siklus akuntansi. Kita bisa melihat di sini siklus itu sebuah putaran siklus atau ulang ya, daur ulang atau istilahnya istilah lainnya itu tahapan lah ya, tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam hal pencatatan akuntansi. Nah,
Pertama, dimulai dengan transaksi yang warna hijau ini. Transaksinya apa tadi? Kejadian-kejadian ekonomi yang mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Transaksi ini bisa berupa transaksi pembelian ya, atau pembayaran, ataupun investasi, bebas ya, banyak transaksi di sini. Nah, kalau dia termasuk transaksi keuangan, maka akan kita masukkan ke dalam akuntansi. Nah, transaksi ini harus dibuktikan dengan namanya bukti transaksi. Jadi kalau misalkan ditanya, kamu tadi beli HP harganya berapa? 3 juta. Nah, buktinya apa dari transaksi itu dengan membeli HP? Buktinya adalah nota kwitansi dari toko ataupun faktur ya, ataupun apalagi ya, nota kwitansi stroke ya, stroke ataupun slip, atau bukti setor, bukti bayar, ataupun bukti transfer. Itu adalah bukti-bukti transaksi. Jadi setiap transaksi itu harus memiliki bukti transaksi pendukung untuk mencatat ke dalam akuntansi. Karena tanpa itu maka tidak dapat dipercaya bahwa terjadi transaksi. Kalau ada orang mengatakan saya digaji, saya sekarang bekerja di toko A, gaji saya 3 juta setiap bulan. Nah, itu kan informasi tuh. Nah, transaksi. Nah, buktinya apa? Buktinya dia harus bisa menampilkan slip gaji. Nih, slip gaji saya menyatakan 3 juta. Itu baru buktinya ada. Nah, setelah bukti itu ada, kita analisis dari bukti itu. Dianalisis apa yang berpengaruh, akun apa saja yang berpengaruh. Nah, kemudian dari akun itu kita analisis pengaruhnya itu bertambah atau naik, ataukah turun atau berkurang. Nah, itu nanti setelah itu diketahui baru kita catat ke dalam jurnal umum. Nah, hari ini kita akan membuat yang namanya jurnal umum yang ada di posisi kedua ini berwarna biru. Setelah jurnal, kita akan melakukan posting ke buku besar atau pemindah bukuan ke dalam buku besar. Kemudian kita akan menyusun neraca saldo. Setelah itu kita akan membuat penyesuaian, jurnal penyesuaian jika ada hal-hal ataupun poin-poin ya, ataupun informasi-informasi yang perlu kita sesuaikan. Kemudian ataupun ada koreksi-koreksi, ada perbaikan-perbaikan nanti dilakukan pada jurnal penyesuaian. Setelah itu kita akan membuat kertas kerja, kemudian menyusun laporan keuangan yang ada 4 tadi. Setelah itu kita akan membuat jurnal penutup dan pembalik. Kemudian kembali lagi menjadi transaksi atau kembali ke tahap transaksi lagi pada periode berikutnya. Jadi kalau bulan Agustus ini transaksi terjadi, kita putar siklusnya sampai selesai, sampai jadi jurnal pembalik. Kemudian kita transaksi lagi bulan September, kita putar lagi siklusnya. Nah, jadi setiap periode itu harus melalui ke siklus-siklus ini. Makanya dalam akuntansi ini harapannya setiap mahasiswa dari setiap pertemuan harus menguasai karena ini adalah siklus. Jika Anda terlewat satu tahap, nanti bisa jadi Anda akan beresiko kesulitan di masa yang akan datang. Gitu nggih. Dan hari ini pertemuan ketiga kita ada di jurnal, besok pertemuan keempat ada di ini, kita bahas buku besar dan neraca saldo. Pertemuan kelima kita bahas penyesuaian. Pertemuan keenam kita bahas laporan keuangan dan kertas kerja. Dan pertemuan ketujuh adalah jurnal penutup dan pembalik. Sehingga nanti pada saat UTS itu nanti ujiannya adalah membuat analisis transaksi, kemudian dikerjakan satu siklus ini. Ya, satu siklus selesai sampai ke tahap paling terakhir. Nah, ini nanti akan menjadi ujian UTS-nya adalah demikian. Itu nggih. Baik. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, nih contoh soalnya seperti ini. Misalkan ada transaksi 1 November 2005, Tuan Grace menyetorkan uang $25.000 pada bank kepada Net Solution ya, pada bank kepada Net Solution. Jadi Tuan Grace seorang pemilik uang, kemudian menyetorkan uang melalui bank ataupun mengambil uang di bank kemudian diserahkan kepada Net Solution.
Net solution itu adalah perusahaan dia. Nah, maka kita buat jurnalnya. Ya, bentuknya seperti apa? Ini kita buat kolom tanggal, keterangan, ref, kemudian debit dan kredit. Nah, dari transaksi A ini kita analisis dulu. Ini transaksi ini yang terpengaruh itu akun apa? Nah, karena Tuan Kris menyetor uang ke dalam perusahaan, maka yang terpengaruh adalah akun kas, karena kas kita akan berpengaruh karena ada penyetoran dari Tuan Kris. Nah, kas itu berpengaruhnya apa? Berpengaruh positif atau negatif? Berpengaruh positif atau berpengaruh tambah. Sehingga kalau kas itu bertambah, dicatat di mana? Kas itu masuk debit, betul. Karena kas itu masuk pada kategori aset sehingga ditaruh di debit. Nah, pasangannya apa? Karena ini adalah pembukuan berpasangan, maka kas ini harus punya pasangan, tidak boleh jomblo ya, tidak boleh sendirian, harus punya pasangan. Nah, harus punya pasangan. Pasangannya apa? Pasangannya adalah modal, karena penyetoran kas oleh Kris ini digunakan untuk modal awal, sehingga menambah modal. Modal itu kalau bertambah di sisi kredit, sehingga kita tulis modal sisi kredit ataupun modal di kolom kredit, angkanya kita tulis di kolom kredit. Nah, untuk membedakan antara debit dan kredit, kita tulis kalau yang kredit itu ditulis menjorok ke dalam atau satu spasi ke dalam. Ini ya. Oke, gampang. Selanjutnya nomor 2, membeli tanah. Nah, ini dibayar tunai. Kita beli tanah kayak kemarin persis seperti persamaan akuntansi, hanya ini kita buatkan dalam bentuk kolom ya, kemudian langsung kita tulis akunnya, bukan lagi menggunakan kolom-kolom yang seperti persamaan itu yang harus aset sama dengan utang plus modal. Enggak seperti itu ya, sudah enggak seperti itu karena kita sudah bisa. Kita membayar, maka karena kita membayar untuk apa? Membayar untuk tanah, kita beli tanah, maka tanah kita bertambah. Tanah itu bagian atau kelompoknya aset. Tanah bertambah di sebelah debit. Tanah ini dibayar secara tunai, berarti uang kita berkurang. Uang kita berkurang, maka kas kita berkurang, sehingga kas berkurang di sebelah kredit, karena kas ikut kategori aset, di mana aset kalau berkurang di kredit. Sehingga jadilah persamaan, jadilah apa namanya, jurnal, yaitu tanah 20 juta, kas 20 juta. Gampang ya. Selanjutnya, Net Solution menerima 7.500 dari pelanggan atas jasa yang dilakukan. Nah, ini perusahaan menerima pendapatan dari pelanggan. Nah, karena menerima pendapatan, maka dia mendapat uang 7,5 juta, 7,5 dolar ya, 7.500 dolar. Nah, dia dapat uang, uangnya bertambah, kasnya bertambah, maka kas bertambah di debit, tulis kas 7,5 juta. Kas ini bertambah dari mana? Dari pelanggan, yang artinya pendapatan jasa. Nah, karena pendapatan jasa, maka pendapatan jasanya bertambah. Pendapatan jasa bertambah di kredit. Kita tulis agak menjorok, pendapatan jasa kredit 7.500. Nah, ini yang saya sampaikan pada jurnal umum. Apabila ada transaksi yang berkaitan dengan pendapatan, maka langsung kita tulis dengan nama akun pendapatan jasa. Tidak lagi menggunakan modal seperti atau ekuitas seperti pada persamaan akuntansi. Terakhir ya, contoh menghitung, Net Solution menghitung perlengkapan telah habis digunakan. Nah, ini ada 800 perlengkapan yang habis digunakan atau berubah menjadi beban ya, karena perlengkapan ini harta, perlengkapan ini digunakan maka menjadi beban perlengkapan. Beban perlengkapan bertambah ya, muncul. Nah, sehingga menggunakan akun beban perlengkapan bertambah di debit. Nah, tidak lagi menggunakan ekuitas atau modal, langsung menggunakan beban perlengkapan bertambah di debit. Kemudian perlengkapannya berkurang di kredit karena perlengkapan itu merupakan aset, sehingga kalau berkurang di kredit kita tulis dengan agak mencorok. Kemudian yang terakhir ada satu lagi mengenai prive.
Nih, Tuan Kris ini mengambil uang 2.000 untuk jalan-jalan ya, untuk keperluan pribadi. Maka karena dia mengambil prive, maka privenya bertambah. Prive bertambah itu di debit. Prive, ingat ya, prive ini sebenarnya masuk ke golongannya modal, tetapi dia dianggap seperti beban. Jadi aturannya itu seperti beban, yaitu apa? Kalau bertambah, privenya bertambah, maka diletakkan di debit ya. Tulis penarikan kris atau penarikan pemilik atau prive bertambah di debit, angkanya 2.000, kemudian kasnya berkurang di kredit, angkanya 2.000. Ya, walaupun prive itu bagian dari modal, tapi dia nanti aturannya mekanisme debit kreditnya itu seperti beban, karena memang seperti beban ya, karena mengurangi modal. Itu ya. Nah, ini ringkasannya. Jadi harta kalau saldo normal itu adalah saldo kalau bertambah, harta normalnya di debit, kewajiban itu di kredit normalnya. Normal itu artinya kalau nambah lah ya. Normal itu artinya kalau bertambah. Kemudian kalau modal normalnya di kredit. Kalau penarikan atau prive normalnya di debit ya. Beda kan ini kan. Ya, walaupun satu kelompok tapi beda cara ya. Kemudian karena pada hakikatnya prive itu adalah modal, tapi modal yang sudah dikonversi menjadi beban. Kemudian akun laba rugi pendapatan itu normalnya di kredit, kemudian kalau beban normalnya di debit. Nah, ini yang harus Anda hafalkan beserta akun-akunnya, dihafalkan, kemudian kita bisa melakukan penjurnalan. Nah, ini bentuknya seperti itu ya. Bentuknya tulis nama perusahaan, kemudian tulis jurnal umumnya, kemudian ditulis periodenya apa, periode bulan apa ya, tahun. Kemudian kalau misalkan nulisnya mau di dalam satuan rupiah juga boleh. Tapi nanti kalau tulis dalam satuan rupiah maka angka-angka ini tidak perlu ditulis RP ya, RP nggak perlu tulis. Kolomnya ada 5. Pertama kolom tanggal. Nanti kolom tanggal terdiri dari 2 biasanya, bulan dan tanggal. Kemudian keterangan. Ini keterangan ini ditulis agak lebar ya, agak panjang, maksudnya syaratnya lumayan panjang karena untuk nulis akun. Kemudian ref, debit dan kredit. Debit itu sisi kiri, kredit sisi kanan. Nah, bentuknya seperti ini nanti jurnalnya.